Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan definisi toilet training dalam psikologi Islam. Di dalam psikologi Islam, toilet training tidak hanya dilihat sebagai proses untuk buang air kecil dan juga buang air besar di tempat yang tepat, tetapi juga merupakan bagian penting dalam pembinaan karakter dan juga akhlak pada anak. Nah, hal ini pula sejalan dengan konsep taharah dalam Islam, yaitu yang menekankan pada kebersihan fisik dan juga spiritual pada anak. Tujuan toilet training. Yang pertama, membiasakan anak hidup bersih dan suci. Hal ini sesuai dengan ajaran agama Islam, di mana kita diwajibkan untuk bersuci sebelum melakukan ibadah. Yang kedua, menanamkan rasa malu dan harga diri kepada anak. Dengan membiasakan buang air di tempat yang tepat, hal ini menghindari anak merasa malu atau tidak nyaman ketika membuang air di sembarang tempat. Yang ketiga, melatih kemandirian anak. Toilet training merupakan salah satu awal di mana kita dapat melatih kemandirian anak dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Yang terakhir, mempersiapkan anak untuk beribadah. Dengan terbiasa buang air di tempat yang tepat, anak dapat terbiasa melakukan wudhu dan sholat dengan benar. Pentingnya toilet training. Toilet training memiliki peran penting dalam melatih kesabaran dan juga ketelatenan. Orang tua harus sabar dan juga telaten dalam membimbing anak-anak untuk melakukan toilet training. Selain itu, untuk mendekatkan pendekatan yang positif, orang tua harus memberikan pujian kepada anak-anak yang sudah sukses menjalankan toilet training. Setelah itu, ada pemberian contoh yang baik. Orang tua harus menjadi contoh bagi anak-anak untuk melakukan toilet training ini. Kami kelompok 3 dari Project Basic Learning Universitas Muhammadiyah Surabaya telah melakukan proyek GTK 17 Sakti, diikuti oleh seluruh siswa maupun siswi dari kelas TKA sampai kelas TKB. Proyek ini kami lakukan dengan memberikan materi tentang adab-adab di kamar mandi, dimulai dari pre-test, kemudian materi hingga praktek, dan post-test untuk mengetahui seberapa banyak pengetahuan adik-adik TK tentang adab-adab di kamar mandi. Terjawab sudah, dari saat pre-test, kemudian materi praktek maupun post-test, adik-adik TK 17 Sakti telah berhasil melakukan adab-adab di kamar mandi dengan sangat baik dan benar. Itu ialah bukti bahwa guru-guru TK 17 Sakti telah berhasil menerapkan adab-adab di kamar mandi. Begitupun kami yang telah berhasil mengulas tentang materi adab-adab di kamar mandi. Lalu, apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk toilet training? Yang pertama, yaitu pastikan memilih celana yang berkaret dan mudah untuk dilepas. Yang kedua, yakni potty chair. Pastikan memilih potty chair yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang ketiga, yakni tisu basah. Pastikan membawa tisu basah dimanapun kalian berada agar mempermudah untuk membersihkan. Yang keempat, yakni sabun cuci tangan. Pastikan anak membersihkan tangan setelah berada di kamar mandi. Dan yang terakhir, yakni pakaian ganti. Cara menyampaikan kepada anak ketika ingin membuang air kecil. Yang pertama, gunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti. Contohnya seperti pipis yuk, ayo pipis, atau waktunya pipis. Yang kedua, tunjukkan kepada anak arah ke toilet atau ke potty chair. Yang terakhir, bantulah anak untuk duduk di toilet atau di potty chair.